Happy Sunday semua. Saya melihat banyak wajah-wajah yang belum saya lihat sebelumnya. Mungkin nggak usah gini ya. Tapi saya mau menyambut semua yang baru paling kali datang. Selamat datang di Adivadi Church Jakarta. The Church for Justified, Sanctified, Glorified Sinner. Jadi harus lengkap sekarang ya saudara ya. Nah kita mau masuk doa week kedua tentang tetaplah berdoa. Nah saudara, sebagai orang Kristen kita tuh suka susah dan kita bingung gimana sih cara kita berdoa. Betul gak sih? Makanya kalau disuruh di persekutuan atau di komsel gitu ya, ayo kamu yang doa lempar-lemparan. Karena kita sebenarnya bingung juga cara yang doa benar tuh seperti apa sih gitu ya. Nah sore hari ini kita mau belajar dari doa yang Tuhan ajarkan kita sendiri, yaitu doa Bapa kami. Kita baca bareng-bareng ya. Barengan aja lah ya, biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sering gak kita pakai doa ini jadi mantra? Sering gak kita pakai doa ini jadi kebiasaan? Karena kita gak tahu berdoa, ya udah kita sebut aja terus. Ya, ada yang 3 kali Bapa kami gitu ya. Ada yang gini, bugem, saya Bapa kami 10 kali. Oke, ngerti gak? Kagak. Ya udahlah ya, habis gimana gitu ya. Karena memang belum ngerti. Nah, sore hari ini kita mau bahas gitu ya. Apa sih artinya per ayat ini gitu. Nah bagian saya itulah Bapa kami yang di surga, itu aja ya. Tapi ini juga penjelasannya banyak saudara. Semoga kalian tetap stay apa ya? Stay tune. Stay awake maksudnya gitu ya. Oke, kita masuk. Apa sih ini Bapa kami yang di surga? Kenapa ini Bapa kami yang di surga nih? Kenapa gitu ya? Nah, problem kita hari ini saudara, kenapa kita susah untuk berdoa? Karena kita bingung, ini Bapak yang mana nih gitu kan ya. Kita kan suka bingung, Bapak siapa nih? Bapak Revano kah? Bapak Teddy atau Bapak siapa? Karena semua pun disebut Bapak gitu kan. Nah jadi Bapak di surga itu bukan Bapak saudara ya. Jadi kita suka bingung, ketuker nih, Bapak kami sama Bapak gue gitu. Jadi apa maksudnya? Bapak di sini aja kita perlu dikalibrasi. Kenapa kita nggak bisa berdoa? Padahal orang Kristen itu dikasih privilege memanggil Allah Bapa. Di agama lain, saya bukan mau ngomong apa ya, tapi di tempat lain nggak ada satu manusia pun menyebut Allah itu sebagai Bapa. Waktu kita bisa sebut Bapa, artinya Allah itu begitu dekat dengan kita. Dan hanya satu-satunya agama yang menyebut Allah itu Bapa, yaitu apa? Kekristenan. Betapa indahnya sebenarnya ya, waktu kita bisa panggil Allah, pencipta alam semesta itu Bapa. Masalahnya, gambaran Bapa apa nih yang ada di kepala kita masing-masing? Karena Bapa kita kan beda-beda ya, gitu. Nah, ini sebenarnya jadi problem kita hari ini. Bapak gue gue nggak suka sama Bapak gue masalahnya. Itu yang jadi problem, kita nggak bisa berdoa. Oke, jadi siapa ini Bapak dan Bapak-Bapak ini ya gitu. Kayak Bapak-Bapak ya ini yang di depan-depan nih Bapak-Bapak. Ya siapa lagi yang udah pernah jadi Bapak? Yang udah jadi Bapak? Belum ya? Ya ini depan kayaknya yang udah Bapak-Bapak kecuali Teddy ya. Sebelah situ? Oh itu ada satu. Yang lainnya belum jadi Bapak-Bapak ya. Oke. Semoga sore hari ini firman ini juga merefleksikan yang belum, bahkan yang mau jadi Bapak nanti. Supaya jangan ngerusak gambaran Bapak di surga gitu ya. Oke. Jadi Bapa di surga menunjuk kepada Allah, sedangkan Bapa di dunia menunjuk kepada ayah manusia. Keduanya berbeda dalam natur, otoritas, dan kesempurnaan. Oke, yang pertama, Allah sebagai Bapa, dia apa? Sempurna dan kudus. Sedangkan Bapa di dunia tidak sempurna dan tidak kudus, udah pasti. Ya, wah kalau di UCJ ngomongin kudus mah udahlah ya. Itu nomor 1 yang tidak kudusnya gitu ya. Oke, yang kedua, kekal dan tidak berubah. Tapi Bapa di dunia berubah-berubah mulu. Gak usah gitulah, janji sama anak aja suka lupa, betul? Kadang-kadang dia ngomong apa? Tidak walk the talk. Artinya apa? Tidak menjalani apa yang dia omongin.
Bagaimana seorang anak bisa bisa respect sama bapaknya? Kalau bapaknya aja nggak bisa menghidupi apa yang dia katakan, betul nggak saudara? Ketiga, sumber hidup dan keselamatan. Bapa di surga adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Sedangkan Bapa di kita, ya sumber biaya aja kali ya. Kita minta jajan, ya minta Bapa gitu ya. Yang keempat, kasihnya tidak terbatas. Sedangkan Bapa di dunia terbatas banget. Kadang-kadang ya, bapak-bapak juga nih harus bertobat nih. Gini, sini misalnya ke anak gitu ya. Gitu misalnya gitu ya. Coba kamu ambilin minum, nanti kalau kamu ambilin minum papa, nanti papa kasih uang jajan. Sebenarnya ini bapak nih ngerusak bapak di surga nih gambarannya. Kita bikin bapak di surga tuh transaksional, paham gak? Jadi waktu kita datang berdoa kepada bapak, kita pikir gini, kalau gua bawa perbuatan baik gua, maka Tuhan akan memberi berkat. Sebenarnya ini nilai-nilai yang bapak-bapak ini salah loh. Kita lemparin kayak begitu, oke nanti kamu kalau naik kelas, nanti bapak beliin sepeda lah, bapak ajak nonton bioskop lah, ke Dufan, nah itu janji-janji palsu itu ya. Yang sering kita omongin ke anak-anak, pas prakteknya juga gak jadi gitu ya, mungkin karena keuangannya kurang apa gimana. Jadi banyak nih, numpuk. Banyak hal yang membuat kita sebagai anak susah melihat bapak yang sempurna gitu. Nah yang kelima, mengenal manusia sepenuhnya kalau bapak di surga. Tapi bapak di dunia bahkan gak kenal siapa anaknya, bener gak? Karena bapaknya kesibukan kerja, boro-boro ada waktu untuk anaknya gitu. Nah ini adalah sebenarnya gambaran kita loh. Kita sebagai bapak atau mungkin ibu ya, yang mungkin sibuk di dalam pekerjaan, kita pun perlu bertobat untuk kita punya waktu sama anak. Punya waktu bukan cuma sekedar gini, punya waktu barengan tapi main gadget. Bukan loh. Tapi quality time, artinya apa? Kita tukar pikiran, kita bicara, kita ngobrol. Nah itu. Yang terakhir adalah memiliki otoritas tertinggi, sedangkan Bapak di dunia otoritasnya sementara. Jadi ini 180 derajat saudara. Kalau 360 kan balik lagi ya, ini 180 derajat ya. Bapak di surga sama di Bapak di dunia. Ada yang mau tanya? Kayak lagi kelas ya. Oke. Kayak kalau di Yuklas kan gitu ya, ada yang mau tanya, ngerti gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Matius 23 ayat 9. Nah, di sini Yesus bilang, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Saudara, kenapa Yesus ngomong gini? Karena kita tuh ya punya gini, bagi orang yang gak punya bapak, yang bapaknya sudah meninggal, atau bapaknya meng-abuse dari kita kecil, melecehkan secara seksual, atau mungkin meninggalkan mama kita sehingga kita sakit hati sebagai anak, atau apalagi, ada banyak kita kehilangan sosok bapak gitu, atau gak punya bapak bahkan sekali, kita di yatim piatu mungkin kita diadopsi, sehingga kita benar-benar kehilangan sosok seorang bapak. Nah di sini firman itu menjawab loh. Makanya dia bilang, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Tapi sebaliknya, bagi saya yang punya Bapak ya, saya pernah kepahitan sama papa saya. Saya juga manusia yang banyak melihat yang gak sesuai sama apa yang dia omongin, sehingga saya kecewa. Jadi gini, ini kabar baiknya buat semua orang yang gak punya Bapak nih ya, yang di sini mungkin yang bergumul dengan bapak-bapaknya. Gini, yang punya Bapak pengen bapaknya cepet gak ada ya, yang gak punya Bapak pengen punya Bapak. Jadi ini bukan solusi saudara. Punya Bapak di dunia itu bukan solusi sebenarnya. Karena Tuhan bilang, Bapakmu itu cuma satu, Dia yang di surga. Gila ya, jadi buat kita yang suka memanfaatkan situasi nih, contoh, aku kan gak punya bapak, aku butuh kasih sayang gitu ya. Jadi kita carilah bapak-bapak atau cari pacar gitu ya. Kenapa kamu cari pacar? Aku kan gak punya papa, butuh tati tayang gitu ya kalian. Nah kadang-kadang kita gitu loh, betul gak sih itu kita nyalahin, kenapa sih kamu kok dikit-dikit gak bisa banget sih single sebentar gitu, cari yang bener kek gitu. Aku kan gak punya bapak, butuh sosok bapak, pret ya. Firman hari ini masuk ya, karena sebenarnya Tuhan tuh tahu loh, bukan bapak di dunia yang kamu perlukan. Karena bapak di dunia ini akan selalu mengecewakan. Baik bapak yang baik sekalipun ya, ini contoh suami saya bukan mau iniin dia ya. Nah kalau suami saya ini lebih baik dibanding Yesus saudara. Kenapa? Karena never say no ke anak. Jadi apapun yang anak minta, yes, kirim, kasih terus. Jadi saya yang jadi bad boy-nya gitu, kayak gue yang jadi kayak ini musuhnya anak gitu.
Jadi kadang-kadang anak saya gini, jangan ngomong ke mama, langsung aja ke papa gitu. Itulah ya, jadi ini bapak yang terlalu baik. Itu pun salah loh saudara. Karena bapak yang baik, dia akan menghajar anak-anaknya juga. Bapak yang baik itu bukan berarti semua yang kita minta dikasih loh. Tapi dia menghajar anak-anaknya. Ada firmannya juga di ayatnya. Di Alkitab juga ditunjukkan bahwa bapak yang baik itu nggak selalu ngomong iya. Tapi waktu kita nakal, dia pun menegur kita. Dia menghajar kita, bahkan tongkat teguran itu. Gitu kan. Jadi, makanya, ini yang kita sering salah. Cara memandang Bapak di surga seperti apa. Dan ketika kita berdoa, yang di bayangan kita, Bapak gue nyebelin gitu. Akhirnya kita pas ngomong, Bapak kami, gak bisa gue ingat Bapak gue. Nah itulah gambaran-gambaran yang membuat kita jadinya gak bisa berdoa. Gitu. Oke, jadi ayat yang tadi itu, yang ayat 23 ayat 9, ini artinya, ini bukan berarti dilarang memanggil ayah biologis sebagai bapak, bukan ya. Tetapi menegur pemimpin rohani yang mencari kemuliaan dan posisi yang seharusnya hanya milik Allah sebagai bapak sejati. Sama di gereja juga. Sering kali kita dengar fenomena gini, mama rohani gitu ya, atau papa rohani. Waduh, ngeri saudara hari gini ya. Bukannya nggak boleh gitu ya. Sebagai orang yang mungkin kita belajar, kita boleh respect kakak rohani, boleh gitu ya sebagai pengajar. Tapi jangan mengkultuskan orang itu sebagai mama rohani atau bapak rohani gitu. Paulus menyebut Timotius sebagai anak rohani. Memang dia ngomong gitu, tapi konteksnya bukan untuk kita kultuskan atau kita posisikan sebagai orang yang tidak pernah buat salah. Makanya Tuhan bilang hanya ada satu Bapamu di surga. Dan jangan pakai juga itu menjadi alasan kita untuk berbuat dosa. Yang tadi saya bilang, kan aku gak punya bapak, gak punya mama, jadi aku gini. Enggak kok, gue yang punya bapak juga tetap aja dosa mah dosa aja. Jadi jangan pakai kita bersembunyi di alasan-alasan ini. Itulah kita ya suka memanipulasi Tuhan ya. Kayak gitu. Demikian juga mama rohani sama bapak rohani juga sama, suka memanipulasi anak-anaknya. Dengan cara apa? Meng-abuse kalian. Contoh saya misalnya di sini ya, karena ini gembala. Saya bisa nyuruh Glenn misalkan gitu, memanipulasi dia bisa loh kalau saya mau. Karena saya punya punya otoritas. Nah ini bahaya banget. Makanya Tuhan bilang ini penting banget. Jangan sembarangan kita ngomong mama rohani, bapak rohani. Karena gak ada yang baik. Waktu dia mengecewakan, kita pasti jadi kecewa juga sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang hanya aku Bapa yang sejati gitu ya. Oke. Di dalam Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, sebenarnya ayat ini ya kalau kita lihat ya, ini apa sih artinya? Artinya gini, bahkan ayah terbaik di dunia sebenarnya hanyalah bayangan kecil dari kasih Bapa yang sesungguhnya. Wow, jadi betapa baiknya dia artinya. Mungkin hari ini kita nggak ngerti, karena kita melihat banyak kekecewaan dalam gambaran Bapa di dunia. Tapi nanti coba saya akan lebih jelasin lagi ke adoption, supaya kita bisa ngerti betapa baiknya dia gitu. Oke, jadi jika Bapa duniawi baik, itu hanyalah pantulan kecil loh saudara, dari kasih Allah. Makanya kita Bapa yang baik pun bisa salah saudara. Nah jika Bapa duniawi mengecewakan atau melukai, itu artinya bukan Allah bukan versi lebih besar dari ayah manusia, bukan. Tapi ia adalah Bapa sempurna yang memulihkan. Jadi waktu Bapa dunia mengecewakan, Bapa yang sempurna itu akan memulihkan kita. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Bapa kami. Kenapa dibilangnya Bapa kami? Karena waktu Yesus ajarkan ke murid-muridnya cara berdoa, di sana itu nggak cuma satu orang, tapi dia bersama dengan murid-muridnya. Maka dia bilang Bapa kami. Gitu. Artinya apa? Bapa yang kita sembah adalah Bapa sama-sama orang percaya. Bapa yang kita sembah, saya, bapaknya Glenn, Stephen semua sama. Jadi makanya Tuhan itu tidak menciptakan kita itu sendirian. Kenapa dia bilang di dalam Kristus kita semua orang percaya bisa memanggil dia Bapa. Dan hanya kekristenan yang memanggil Allah sebagai Bapa. Wow. Kalau tempat lain saudara, ya. Saya bukan mau jauh saudara. Jadi kita datang kepada dia dengan ketakutan. Karena apa? Dia pencipta alam semesta dan kita gak punya relasi. Allah itu terlalu jauh sama manusia.
Oke, ada lagi mungkin yang datang sebagai dewa gitu ya. Bukan dewa 19 ya. Atau dewi gitu ya. Kan ada juga loh dewi gitu ya mungkin. Atau dewi siapa tuh? Dewi Gita bukan. Garing ya? Udah lah. Jadi waktu kita datang ya, kita bilang Bapak, itu it means something loh, bukan cuma sekedar Allah, atau enggak kita datang gini, Tuhan gak ngajarin kita datang gini. Waktu kita berdoa, bilang, bosku, enggak kan? Enggak kan? Kalau kita ngomong bos, artinya kita pesuruh, betul enggak? Gak ada hubungan, kita hanya digaji. Waktu kita digaji artinya apa? Waktu dia bilang A, ikutin, betul? Waktu dia bilang B, ikutin, nurut. Kalau kita enggak nurut, enggak digaji, di PHK. Nah ini kesalahan-kesalahan kita berpikir nih. Jadi kenapa? Ada tujuannya waktu Tuhan bilang Bapak. Ngerti ya? Ada. Jadi Bapak kami ini artinya doa Kristen bersifat komunal. Gitu. Kita diciptakan sama Tuhan untuk berkomunitas. Makanya kenapa kita ada komsel. Kita tuh gak bisa kekristenan kita karena kita terlalu berbeda dengan dunia. Kita gak bisa hidup sendiri saudara. Kita tuh melawan nilai dunia. Makanya kita perlu ada komunitas saling mengingatkan. Tapi harus yang berpusat kepada Injil. Kita bagian dari keluarga Allah. Tidak bisa hidup hanya untuk diri sendiri. Itu artinya saudara. Jadi Bapak kami berarti kita diterima Allah sebelum kita menjadi sempurna. Kalau tadi Allah sebagai raja atau bos, kamu perform dulu. Baru kita diterima. Tapi kalau dia Bapak, kita gak perlu apa-apain. Kamu adalah anakku. That's the difference. Okay? Kita diterima sebelum kita sempurna. Kita dikasihi sebelum kita berhasil. Dan kita dipanggil masuk ke dalam keluarga Allah oleh anugerah. Itu artinya saudara. Yang di surga, yang ini bukan sayang ya atau ayang ya. Yang ini artinya yang hadir gitu maksudnya. Enggak, takutnya kan ini banyak anak-anak muda ya. Kamu masih ayang-ayangan enggak? Mungkin gak relate ya. Oke, yang ada artinya itu Bapa yang hadir. Bukan konsep saja gitu, tapi benar-benar ada dan kita bisa merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita, itu artinya. Nah yang di surga itu artinya apa? Kudus, mulia dan berotoritas. Jadi Allah berbeda dari manusia. Dia itu tidak terbatas, tidak berdosa dan memerintah atas segalanya. Kata yang menghubungkan kasih seorang Bapa dengan kemuliaan Allah surgawi. Jadi ini kontras banget. Kita ngomong Bapa, kalau Bapa kan deket ya. Tapi surga, loh kok di surga? Kalau kita Bapak di rumah kan ada kan, Bapak lagi di mana? Di restoran, di mana gitu ya. Ini kok di surga, jadi gimana nih gitu ya. Jadi artinya apa? Di sini Injil mau nunjukin bahwa kekristenan menjaga dua hal sekaligus. Yaitu kedekatan dengan Allah dan rasa hormat dan kagum kepada Dia. Jadi kalau hanya Bapak saja gak ngomong di surga, kita terlalu santai nanti. Kayak Bapak kita di rumah gitu ya. Tapi kalau hanya surga doang disebutnya, kita bisa melihat Allah terlalu jauh. Kayak Allah di surga, susah ya. Gitu, karena gak ada relasi, paham gak? Jadi Allah dekat seperti Bapa, namun tetap Raja Surgawi yang kudus, yang kita hormati. Jadi surga dalam Bapa kami, nah sekarang ini surga ya. Nah kita juga banyak salah dalam pemahaman tentang surga. Nah di dalam konteks doa Bapa kami yang di surga, surga ini bukan suatu tempat saudara. Bukan satu tempat di gereja, bukan. Tapi dia mau bicara tentang, bentar ya di sini. Sebagai tempat kehadiran Allah bukan koordinat fisik. Surga menegaskan transendensi sekaligus relasi. Nah kita balik ke sini. Jadi dalam bahasa Yunaninya itu disebut aura nois. Di dalam bentuk jamak disebut di surga-surga atau di langit-langit. Jadi artinya apa? Surga itu di luar kehidupan dunia yang ada Allah. Jadi Allah itu sebenarnya surganya sendiri. Jadi Allah kita itu adalah surganya, bukan tempat lagi. Tapi gini, meskipun kalau Stephen suka ngomong sama saya gini, surga itu bukan tempat. Ngapain kita ke surga kalau nggak ada Yesus? Terus saya mikir maksudnya apa sih gitu ya? Kalau nggak ada Yesus, ngapain? Mendingan gue pilih Yesus tapi di neraka. Hah? Saya tambah bingung waktu dia ngomong gitu. Oh ternyata maksudnya gini, karena Yesus itu sebenarnya surga kita sendiri. Dialah surga itu. Makanya Bapa kami yang di surga bukan ngomong tentang tempat, tapi dia adalah pemegang otoritas tertinggi dan transendensinya dia.
Itu menunjukkan bahwa dia Allah yang berdaulat gitu di luar ini semua. Oke. Jadi di surga menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas seperti manusia, tidak terikat dunia fana, berdaulat atas seluruh ciptaan. Surga melambangkan kemuliaan, kekudusan, dan pemerintahan Allah. Jadi Yesus tidak hanya berkata Bapa kami, tetapi Bapa kami yang di surga, lengkap. Supaya kita mengingat bahwa Allah itu dekat, tetapi juga Allah itu agung dan kudus. Di surga bukan hanya tempat tetapi dimensi pemerintahan Allah. Surga bukan cuma lokasi geografis di atas langit, surga adalah tempat kehendak Allah ditaati sempurna. Pusat hadirat dan kerajaan Allah, realitas di mana Allah memerintah penuh. Karena Bapa kita di surga, maka ada penghiburan. Artinya apa? Iya, lebih besar dari masalah dunia. Kalau kita doanya gini, Bapa kita yang ada di permata hijau, wah habislah kita. Repot ya, kalau mau dari Kelapa Gading ke Kelapa Hijau jauh ya Grace, bener gak? Tapi karena dia di surga, di Kelapa Gading pun kami bisa menyembah dia, bisa berdoa. Ya kan? Tapi kalau dia kemana-mana nih repot, kita jauh gitu ya nyamperinnya. Dia tidak terbatas dengan keadaan manusia, dia memegang kendali atas hidup kita. Dan juga memberi rasa aman kepada orang percaya. Jadi Bapa di sini adalah artinya Allah dekat dan mengasihi, di surga Allah berkuasa dan mulia. Jadi orang Kristen berdoa kepada pribadi yang seperti apa? Pribadi yang dekat untuk mendengar air mata kita. Dan pribadi yang besar untuk memegang alam semesta. Nah saudara di sini kan banyak anak-anak youth ya. Saya nggak ngerti lah kehidupan, maksudnya gini, dulu saya sebagai anak yang masih muda gitu ya. Waktu saya melihat bapak saya nggak bisa melihat contoh yang apa ya, yang baik gitu. Nah, waktu saya ngerti ini, betapa gambaran itu tuh merusak saya pribadi gitu. Sehingga saya jadi orang yang apa ya, kurang kasih bapak, saya nggak mengerti, saya transaksional terhadap Tuhan dan lain-lain. Ternyata waktu kita ngerti ini, aku diterima tanpa syarat. Aku diterima tanpa aku pun harus mengapa-ngapain. Nah jadi Bapak di sini waktu kita bisa bilang, ya Aba ya Bapak, itu tuh indah banget saudara. Nanti saya akan jelaskan di bawah ya tentang adopsi. Kita mau masuk ke dalam adopsi biar kita lebih paham, apa sih maksudnya ini semua. Oke. Adopsi menjadi sangat penting bagi kita untuk kita ngerti. Karena ternyata ini adalah kunci mengapa kita memanggil dia Bapak. Di dalam Efesus 1 ayat 5 kita bisa lihat perbedaannya ya, yang atas tuh Inggris, yang bawah Indonesia. Nah ini bahasanya beda banget. Di Indonesianya dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Tapi di Inggrisnya, in love he predestined us. Predestin artinya apa? Predestinasi. Artinya apa? Ditentukan, dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya orang-orang yang bisa percaya kepada Kristus itu adalah orang yang sudah dipredestinasi dari sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? For adoption to sonship. Di Indonesianya nggak ada. Artinya apa? Ada ini, ada peran adopsi di situ. Ada apa ya? Ada adopsi untuk dijadikan anak. Jadi kita semua yang bisa percaya Kristus, kita ditentukan untuk diadopsi sama Tuhan. Untuk jadi apa? Jadi anak saudara. Nah masalahnya kata adopsi ini kita perlu bongkar lagi nih. Kayak tadi Bapak, kita pikir Bapak di surga, kita di otaknya Bapak kita. Benar gak? Sekarang kita tanya lagi adopsi, apa itu adopsi? Kenapa kita gak bisa meresapi dan kita gak bisa merasakan keindahan adopsi? Karena gini, adopsi pada zaman dulu saudara di budaya Romawi, adopsi itu adalah kayak gini. Budaya Romawi itu sudah banyak penurunan moral waktu itu. Jadi waktu dibilang adopsi, mereka tuh adopsi bukan dari bayi. Nah kalau di Indonesia kita kenapa anti kata adopsi? Karena kita banyak nonton film, bener gak sih? Anak-anak adopsi itu disiksa, ya kan? Di nomor 2-in, gak dapat warisan gitu kan? Disiksa sama mamahnya, pokoknya banyak contohnya. Sehingga waktu kita bilang adopsi, kok aku anak adopsi sih? Kenapa gak anak asli aja gitu kan? Bingung kita, karena paradigma kita tentang adopsi itu salah. Gitu. Nah sedangkan di budaya Romawi, adopsi itu bagus banget artinya. Ya, saya mau bacain gini. Jadi
kehancuran moral pada zaman Romawi membuat orang Romawi tidak mampu dan tidak mau punya anak. Karena dia melihat banyak contoh kerusakan moral mereka. Jadi ada yang selingkuh, ada yang semua kerusakan anak kabur dari rumah dan segala macam. Maka itu orang Romawi gak mau punya anak atau punya anak-anak yang meninggalkan mereka. Jadi para bapak-bapak ini ditinggalkan oleh anak-anaknya. Makanya mereka mengadopsi. Jadi mereka mencari orang untuk bisa diadopsi untuk menjadi penerus mereka. Jadi itu arti adopsi. Karena diwariskan kekayaannya dan biasanya mereka mencari orang yang pinter, terpelajar, bertanggung jawab dan bisa memelihara mereka di masa tua. Itu arti adopsi yang sesungguhnya di bangsa Romawi waktu itu. Gitu. Jadi anak yang diadopsi, dia yang akan mengurus semua kekayaannya si bapaknya. Adopsi menerima semua status dan kepunyaan bapaknya. Jadi adopsi di budaya Romawi itu bagus banget dan indah banget. Beda sama kita memandang adopsi itu apa gitu. Jadi maka mereka mengadopsi anak dewasa yang kualifikasinya bagus untuk mengganti, mewarisi yang dia miliki untuk jadi pengelolanya. Beda banget sama kita gitu kan. Nah tapi yang luar biasanya saudara, Kristus mengadopsi kita waktu kita masih berdosa. That's the difference. Orang Romawi mencari yang kualitasnya unggul. Kalau kamu semua kurang bagus ya jangan nggak usah dipilih juga enggak pasti gitu ya. Apalagi diadopsi gitu ya. Jadi tapi Kristus, mengapa dia bilang kita anak-anak yang percaya diadopsi? Dia tidak melihat kualitasnya kita. Dia tidak melihat perbuatan kita. Ada berapa banyak amal yang kamu sudah buat. Ada banyak berapa pencitraan atau pencapaian-pencapaian yang kamu sudah bikin buat dia. Enggak. Kristus mengadopsi kita. Wah bahkan waktu kita masih berdosa. Itu bedanya saudara. Maka itu adopsi ini menjadi sangat penting. Kita lanjut ya. Galatia 4 ayat 1-7. Saya bacakan aja. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara sadar gak sih, kita itu tadinya hamba dosa. Saudara tahu gak sih, kita itu adalah musuh Allah tadinya. Kita itu bukan siapa-siapa saudara. Yang harusnya kita tuh dibinasakan, dibuang aja. Gak berguna kita tuh sebenarnya. Tapi kok dia mau lihat kita yang gak ada bagus-bagusnya ini. Bahkan dia gak melihat apa yang kita lakukan loh. Dia menentukan orang-orang pilihannya semenjak awal. Untuk diadopsi tanpa melihat bagus-bagusnya kita. Makanya dia bilang kan di sini kan, kamu gak lagi hamba, tapi kamu anak. Kalau hamba, kita akan terus di bawah hukum. Kita akan terus merasa bersalah, saudara. Tapi waktu kita diadopsi jadi anak, kamu memiliki warisan Bapak kita di surga. Itu luar biasa banget. Oke, jadi di sini di ayat yang tadi itu saya mau jelasin dua hal. Karya Kristus dalam adopsi dan karya Roh Kudus dalam adopsi. Di dalam ayat 4, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, di sini ada doktrin kristologi nih. Kristologi itu adalah tentang Kristus. Nih, tentang Tritunggal ya, yang mungkin bingung nih tentang Tritunggal ya. Ini di sini bilang Allah mengutus anaknya. Gitu ya. Di sini artinya artinya anak ilahi. Yaitu pribadi Allah sendiri, bagian dari Tritunggal, dan dia lahir dari seorang perempuan. Artinya apa? Dia juga adalah manusia. Dia Allah, tapi dia manusia sejati. Yaitu artinya ayat ini mau bilang bahwa ia adalah Allah yang berinkarnasi. Ini bagus banget ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Terus ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Saudara, kita pikir ya, kita hidup di dunia ya, untuk apa? Untuk jadi orang kaya, betul gak? Siapa di sini yang mau miskin? Gak ada. Kita pikir kita hidup di dunia untuk jadi orang sukses, untuk menyenangkan orang tua kita, benar gak? Kalau kita diciptakan untuk itu, Tuhan gak kirim Yesus, saudara. Tuhan kirim ya businessman. Betul gak? Kalau tujuan hidup kita adalah kesehatan, sehat selama-lamanya, dia gak akan kirim Yesus. Dia kirimnya siapa? Dokter. Sesimpel itu. Tapi di sini Tuhan tahu, kebutuhan kita tuh bukan ini semua. Bukan pencapaian, bukan kesuksesan, bukan uang, bukan karya. Bukan, Tuhan gak perlu kok. Jadi kita butuhkan apa? Penebusan atas dosa-dosa kita. Karena kita gak sanggup bayar dosa kita. Makanya Tuhan bilang di sini untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Yang gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Supaya kita diterima menjadi anak Allah. Gila gak? Ini ya, kalau kita ngerti ini. Ini adalah inti kekristenan, saudara. Jika Anda ingin menilai seberapa baik seseorang memahami kekristenan, perhatikan apakah dia mengerti apa artinya menjadi anak Tuhan. Dan apa artinya memiliki Tuhan sebagai Bapanya. Jadi jika ini bukan pemikiran yang mendorong dan mengontrol penyembahannya, ibadah dan doanya, dan seluruh pandangannya terhadap kehidupan, artinya orang itu tidak memahami esensi kekristenan dengan baik. Kita gak datang ke Tuhan dengan baginda raja, enggak. Kita gak ngomong ke dia pencipta alam semesta, enggak. Tapi Tuhan bilang, Bapa. Keren banget ya. Cuman ada di sini loh, di dalam Kristus ini, saudara. Oke, kita lanjut lagi. Ke ayat 6. Dan karena kamu adalah, ini belum ya. Oke. Jadi pilihannya untuk adopsi seseorang yang berdosa tidak tergantung pada kualifikasi si anak, maksudnya kita. Tetapi pada si sang pengadopsi. Jadi itu bukan kemauannya kita loh. Tapi waktu kita gini ya diadopsi itu bukan karena kita hebat. Tapi karena dia yang mengasihi kita. Artinya itu, saudara. Ini luar biasa banget. Jadi waktu kita bisa terima keselamatan. Dan kita bisa panggil dia Bapa. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Yang gak bisa ditawarin dan gak ada di tempat lain. Oke. Ayat 6-nya hilang ya. Kenapa hilang? Oke, yang ayat 6 saya bacain aja. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya, roh anaknya ke dalam hati kita. Dan yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya apa sih? Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi waktu kita bisa diadopsi, ada tiga pribadi ini ikut campur tangan dalam proses pengadopsian. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus tugasnya apa? Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati untuk kita dimampukan bicara, ya Aba, ya Bapa. Dan kita dapat mengalami pengalaman subjektif di dalam hubungan anak dengan Bapa di surga. Bukan hanya tahu secara kognitif nih. Kita cuma tahu gini, Bapak, anak, Bapak, tapi apa nggak ngerti. Ya udah aku anak, terus apa hubungannya sama hidupku? Kita kan suka bingung ya. Apa sih kebaikan Tuhan seperti apa gitu. Nah, kita tuh perlu tahu bahwa di dalam perjalanan kita, kekristenan kita, Tuhan itu sangat apa ya di dalam hidupku ya. Tuhan itu sangat merevealkan dirinya. Ini contoh ya. Contoh nih. Kalau saya kan seorang ibu ya. Kalau anak nangis, kalau anak saya nangis nih di rumah, kita langsung datang loh. Karena kita tahu. Even di dalam tangisan anak saya ya, yang kecil ini, tangisan yang atau yang gitu, saya tahu. Dia lagi kesakitan, dia lagi manja, dia lagi pengen apa, saya tahu loh. Cuma dalam rintihannya, tangisannya, saya tahu. Demikian Bapak juga sama kita, sama. Bagaimana dia memperlakukan kita, dia tahu kok. Kamu lagi apa tuh dia tahu. Jadi kalau kita gak pernah punya pengalaman ini kepada Bapak dan anak dalam hubungan kita, dalam kekristenan kita. Kita hanya tahu Bapak tuh di sini aja. Oh oke, Bapak baik, Bapak. Tapi pernah gak kamu ngalamin? Ini bukan cuma ngomong masalah finansial atau mujizat kesehatan. Tapi dalam setiap hal, bahkan di dalam keadaan yang buruk pun. Saudara, saya bersyukur saudara. Saya
10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu bahkan, waktu saya menikah, saya ini hidup dalam hutang selama 10 tahun. Nah, saya pikir Tuhan jahat banget sama saya. Saya udah Kristen waktu itu. Dan saya pikir gini, gila ya. Tuhan gak cukupkah 1 tahun gitu ya? 2 tahun, 3 tahun, 4 sampai 10 tahun. Gak cukupkah saya, maksudnya gini, menghadapi masalah ini terus-terusan. Udah gak kuat saudara, gitu. Tapi hari ini, waktu saya tahu kenapa saya harus ngalamin 10 tahun di awal. Karena dia Bapa yang baik. Justru karena dia Bapa yang baik, saya harus mengalami kehancuran itu. Karena apa? Karena saya terlalu memberhalakan semua perbuatan baik saya. Karena saya terlalu memberhalakan kekuatan saya. Jadi saya pikir gini, utang segini bisa saya bayar. Makin gede, makin gede, makin gede. Pada akhirnya meledak, akhirnya saya baru berserah. Tuhan, ternyata aku gak bisa apa-apa ya di luar Engkau. Nah, Bapa yang baik bukan sekedar memberi apa yang kita mau, saudara. Tapi waktu kita dihajar sama Tuhan, itu pun kebaikan dia. Jadi jangan anti. Waktu kita ngadapi masalah, oh Tuhan jahat. Enggak. Kita yang gak ngerti hatinya. Gitu. Jadi kita nyalahin Tuhan. Dikit-dikit ketabrak dikit. Apa Tuhan jahat gak lindungin mobil gue. Namanya Tuhan satpam. Ya, kita kan suka memperlakukan dia sebagai security loh. Tuhan tolong amankan gitu kan. Rumah saya mau liburan. Namanya Tuhan security loh. Kita memperlakukan dia sebagai jongos kita loh. Seringkali kayak begitu loh. Padahal dia Bapak loh, bukan jongos kita. Nah itu kurang ajarnya kita ya. Gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita memandang Tuhan mempengaruhi cara berpikir kita tentang Tuhan. Oke. Lalu Roma 5, jadi siapakah Tuhan bagi kita? Itu penting banget cara kita melihat Tuhan. Nah, jadi waktu kita bisa bilang ya Aba ya Bapa, sebenarnya artinya apa sih? Artinya kita itu punya keintiman dan kedekatan bersama Tuhan gitu. Nah, saya kan mamah ya, dan maksudnya saya punya anak 2 gitu. Nah, waktu tiba-tiba anak saya panggil saya mama gitu ya, atau papa gitu ya, saya pasti gini, ada apa dia panggil saya? Beda sama misalkan orang lain panggil saya, Cat gitu. Mungkin gue bisa yang noleh atau mungkin enggak gitu. Tapi kalau anak yang panggil, pasti kita langsung deg-degan. Karena kita tahu kalau nggak dia butuh sesuatu, karena mereka kan bergantung sama kita. Karena kita intim, maka kita tahu. Even dalam suara dan tone-nya anak-anak, kita tahu loh, dia lagi kesakitan, dia lagi minta pertolongan, dia lagi sedih, tahu loh kita. Jadi sebenarnya, waktu kita bilang ya Aba ya Bapa, Tuhan tahu kok hati kita. Apa yang kita perlukan, karena dia Bapa kita saudara. Itulah artinya ya Aba ya Bapa. Karena apa? Kita punya keintiman dan kedekatan dengan dia. Dan itu sebuah keuntungan buat kita. Yang kedua, ya Aba ya Bapa itu tentang ketergantungan kita, saudara. Bagaimana seorang anak gak bisa belum punya uang, belum bisa menghasilkan sendiri, gitu kan. Mereka bergantung sama kita. Ya artinya, ya kita yang mikirin semua kebutuhan anak-anak kan. Sama waktu kita bergantung kepada Tuhan. Nah saudara, Yesus pun bergantung sama Bapaknya. Yesus merasakan ketakutan dan gentar waktu dia masuk ke jalan salib, saudara. Dia tahu bahwa dia akan terpisah dengan Bapaknya. Dalam Markus 14 ayat 36, ya Aba ya Bapa, ini Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan pun, Yesus pun berdoa kepada Allah, bergantung sama Allah Bapa waktu dia masuk ke dalam Taman Getsemani itu. Yang ketiga, waktu kita bilang Aba dan Bapa, kita punya keyakinan dan confidence bahwa dia adalah Bapa yang baik. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita tahu dia Bapa yang baik, meskipun kita kena masalah, kita tahu. Ujungnya kita tahu ini adalah sebuah pelajaran yang akan kita ambil. Karena kita percaya, gak mungkin Tuhan kasih ular kepada yang minta roti. Jadi meskipun menurut kita ini adalah sebuah masalah, tapi bagi Tuhan enggak. Karena dia adalah Bapa. Beda sama Allah-Allah lain saudara. Karena dia Bapa, dia tahu yang terbaik buat kita. Makanya jangan anti masalah, jangan anti penderitaan. Karena POV-nya beda banget saudara. Oke, ini adalah foto Presiden Amerika John F. Kennedy. Lihat, hanya seorang anak yang bisa masuk aksesnya langsung kepada kantor Presiden Amerika.
Itulah kita kepada Tuhan, saudara. Sedangkan orang lain yang bukan anaknya gak akan bisa masuk kayak gini. Harus sesuai dengan protokol, harus perform dulu. Bahkan kamu tanya dulu mau masuk ke ruangan presiden mau ngapain nih? Mau apa nih? Tujuannya apa? Ditanya. Kalau gak berkepentingan gak akan dikasih. Tapi seorang anak, lihat. Bahkan dia main di bawah meja bapaknya. Bahkan dia bisa di situ play around, ngegangguin bapaknya dan bapaknya gak apa-apa. Itu artinya Bapa kepada kita, saudara. Demikian kita pun kepada Bapa, kita bisa percaya sepenuhnya. Kita bergantung kepada dia sepenuhnya. Itu artinya hubungan yang seperti itu yang Tuhan mau kita dengan dia. Bukan Bapa yang menghukum, tapi Bapa yang kita tahu, yang kita percayakan seluruh hidup kita kepadanya. Nah saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang gak pernah merasakan ditinggal. Kita mungkin di sini, saya gak tahu hidup kalian seperti apa. Tapi mungkin di sini ada beberapa orang yang mungkin pernah merasakan ditinggal bapaknya, sementara terus balik lagi atau meninggal, bapaknya meninggal, saya nggak tahu. Dan kalian membutuhkan seorang bapak, sosok bapak, atau mungkin yang punya bapak seperti saya, tapi saya kepahitan banget sama papa saya, karena bapak saya melihat contoh-contoh yang menurut saya waktu itu mengecewakan. Nah, Tuhan pun pernah merasakan ditinggal bapaknya, saudara. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan, yaitu keterpisahan. Karena apa, saudara? Karena dosa. Di Taman Getsemani, Yesus memanggil ya Bapakku. Di Taman Getsemani, Yesus masih merasakan kedekatannya dengan Bapa. Makanya dalam Matius 26 ayat 39, saya bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tapi saudara, di kayu salib, Yesus kehilangan kehangatan dan penghiburan relasi dengan Bapa. Supaya orang yang percaya kepadanya bisa memperoleh relasi dengan Bapa. Yesus berteriak di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia gak bilang lagi Bapa. Di salib dia teriak, Allahku, Allahku. Ada perbedaan. Dia gak manggil lagi Bapakku, Bapakku mengapa enggak. Ada keterpisahan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dia tahu Bapaknya sedang memalingkan mukanya. Kenapa Tuhan mengalami itu? Supaya kita yang harusnya dimurkai bisa menerima penerimaan Allah dan menjadi anak, saudara. Yesus mengalami apa yang sering kita rasakan, ditinggalkan oleh orang terdekat kita. Mungkin bukan Bapa yang ninggalin kita. Siapa? Pasangan kita, suami, istri, pacar, siapa? Saudara, bahkan orang-orang yang kita percayakan sebelumnya. Dia merasakan itu juga, saudara. Supaya apa? Supaya kita gak merasa lagi sendirian, saudara. Itu indah banget. Di kayu salib ia rela mengalami keterpisahan. Agar kita yang tadinya musuh Allah, budak dosa, bahkan harusnya dibinasakan, kita dapat bersatu di dalam Dia. Keterpisahan dengan Bapa adalah gambaran hidup kita, yang dimana seringkali kita merasa sendiri. Ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Dia tahu bahwa rasa sepi dan kosong itu sangat menyiksa kita, saudara. Makanya kita suka cari di luaran. Entah kita mencari kegiatan, olahraga mungkin, supaya kita lupa akan kesendirian kita. Kita cari lagi semua aktivitas yang lain. Kita cari jati diri kita, siapa sih aku ini? Aku ini seperti orang terhilang di dunia ini. Apa maksud Tuhan menghadirkan aku di dunia ini? Sering loh, bahkan kita sendiri hari ini mungkin bergumul itu. Apa sih maksud hidupku? Kenapa Tuhan menciptakan aku di dunia ini? Kita bingung, saudara. Siapakah aku? Apa nilai diriku? Bagi kita semua yang merasa rusak nilai dirinya,
Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita, habislah harga diriku. Hari ini Tuhan bilang, mau memulihkan kita semua. Di dalam Kristus, semua dosa yang pernah kita lakukan, dipulihkan. Apa yang lagi yang kita cari? Nilai diri, cinta, pengakuan orang lain, penerimaan. Kita cari lagi dengan berbagai aktivitas. Karena apa? Karena sebenarnya kita merasa sendiri. Hanya itu, saudara. Dan kita pikir ini semua dapat mengisi seluruh kekosongan hati kita. Kita clubbing supaya kita lupa. Kita minum bahkan supaya kita lupa sama masalah kita. Kita narkoba supaya kita lupa. Tapi semua ini hanya sesaat. Waktu kita bangun, kita bukan dibebaskan, tapi malah kita diperhamba oleh sesuatu di luar Tuhan. Tapi Tuhan gak lakuin itu buat kita. Waktu kita tahu kita adalah anak, jati diri kita dipulihkan. Status kita dari musuh Allah kembali menjadi anak Allah. Dan jawaban atas kesendirian kita hanya dapat dipuaskan ketika kita disatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus dan kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Timothy Keller berkata, on the cross, Jesus was treated as we deserve, so that we could be treated as He deserved. He lost the relationship with His Father, so that we could gain it. Artinya apa? Di kayu salib Yesus diperlakukan sebagaimana seharusnya kita diperlakukan. Jadi harusnya kita yang di kayu salib, saudara. Karena kita gak bisa bayar dosa kita, maka Dia yang menggantikan kita. Supaya kita bisa diperlakukan sebagaimana seharusnya Dia diperlakukan. Yesus kehilangan relasi dengan Bapanya supaya kita bisa mendapatkannya, saudara. Karena Injil, kita bisa datang kepada Allah dengan keberanian karena relasi anak dengan Bapa. Karena Injil, kita tidak lagi datang sebagai budak yang takut ditolak, tetapi sebagai anak yang diterima. Karena Injil, kita mendapatkan penghiburan saat menderita. Karena kita tahu Bapa kita hadir, memelihara, mendidik dan tidak meninggalkan anaknya. Karena Injil, kita memiliki pengharapan kekal bersama Allah. Jadi setiap kali engkau berbisik Bapa, kita berdoa panggil Dia Bapa. Ingat, kita dibeli dengan darah. Dan Yesus kehilangan suara Bapanya di Golgota supaya engkau bisa mendengar suara Bapa di kamarmu yang sunyi. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan reflektif. Anda mungkin tidak punya ayah yang baik di bumi, tetapi Anda punya Bapa yang sempurna di surga. Ia tidak akan menghakimi Anda berdasarkan gaji Anda, pencapaian Anda, atau berapa follower Anda. Ia mengasihi Anda karena Yesus telah membayar lunas. Mungkin malam hari ini di antara kita ada yang seperti anak yang hilang. Anda telah pergi jauh, Anda telah menghabiskan warisan rohani Anda. Anda mungkin merasa Bapa pasti marah, pasti aku gak diterima lagi. Tetapi di dalam Lukas 15 dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Yang artinya Bapa sedang menunggu. Setiap hari memandang kejalanan yang kosong itu mencari Anda. Dan ketika anak itu pulang, Bapa itu berlari memeluknya. Saudara, dalam budaya Yahudi kuno, seorang Bapa tidak berlari karena itu sangat memalukan bagi seorang Bapa. Tetapi ini adalah gambaran bahwa Bapa kita merobek martabatnya untuk berlari kepada Anda. Itulah salib, itulah pertukaran. Yesus menanggung malu di kayu salib supaya Bapa bisa berlari dengan kehormatan yang utuh untuk merangkul kita. Pertanyaannya, ketika Anda berdoa, apakah Anda benar-benar memanggil Allah sebagai Bapa atau hanya sebagai Tuhan yang jauh? Apa yang menghalangi hati Anda untuk berkata Aba? Adakah luka dari ayah duniawi Anda yang membuat Anda sulit percaya pada kasih Bapa surgawi? Maukah Anda malam ini menyerahkan luka itu ke kaki salib Kristus? Anda berdoa Bapa kami, tapi apakah ada saudara seiman yang Anda benci, jauhi atau tidak mau ampuni? Bagaimana mungkin Anda menyebut Bapa kami sambil menolak saudara Anda?
Jika Yesus harus kehilangan suara Bapaknya di salib supaya Anda bisa memanggil Bapa, apakah hidup Anda mencerminkan harga itu? Atau Anda hanya menyia-nyiakan anugerah ini? Anak yang hilang pulang ke pelukan Bapa. Bagian hidup Anda yang mana yang masih di negeri jauh yang perlu pulang malam hari ini? Mungkin Anda Kristen sejak kecil tapi belum pernah benar-benar memanggil Allah sebagai Bapa dari kedalaman hati. Mungkin Anda penuh luka, mungkin Anda penuh dosa, mungkin Anda penuh keraguan. Tetapi salib malam hari ini berkata pintu itu terbuka. Tirai bait Allah sudah terbelah dari atas ke bawah. Jalan ke hadirat Bapa sudah dibuka oleh darahnya. Jangan biarkan kata Bapa hanya menjadi pembuka doa yang dihafal. Jadikan ia jeritan jiwa, pengakuan iman dan tempat pulang. Karena di balik kata itu ada tangan berlubang, paku yang membuka pintu surga. Sebelum kita doa tutup, saya mau kita menikmati satu pujian. Yaitu tentang pujian yang dimana Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. The Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever, forever and Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang bukan karena kami layak, tapi karena Yesus telah membayar lunas. Tuhan, sembuhkan luka kami, ampuni dosa kami,
Pulihkan hubungan kami denganmu. Ajar kami berdoa bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hati. Ampuni kami sering memposisikan Engkau sebagai Bapa yang jahat. Ampuni kami ketika kami melihat Engkau, kami melihat Bapa kami di dunia. Padahal Engkau tahu, padahal kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik. Even di dalam setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau gak pernah ninggalin kami. Malam hari ini Tuhan, kami tahu kami telah diterima sebagai anak, sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh bertobat dari segala semua kesalahan kami Tuhan. Dari cara pandang kami yang salah melihat Engkau sebagai Bapa Tuhan. Malam hari ini pulihkan hati kami Tuhan, sehingga kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam setiap momen hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami diingatkan lagi bahwa Engkau Bapa yang baik. Bapa yang tahu setiap kesulitan kami Tuhan. Bapa yang bukan hanya tahu, tapi ikut merasakan lewati anakmu Tuhan. Lewat anakmu Tuhan, Kau ikut merasakan apa yang kami rasakan. Setiap penderitaan, pergumulan Tuhan kami di dunia Tuhan. Terima kasih Kau sudah mengaruniakan anakmu yang tunggal sebagai pengganti dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa.